Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan IKPA secara keseluruhan, tapi yang untuk seri pertama ini IKPA terkait dengan indikator revisi DIPA. Penjelasannya adalah nih, indikator revisi DIPA ini bobotnya 10%, bobot dari keseluruhan IKPA nilainya 10%, kemudian layering-nya, nilai kinerja revisi anggarannya itu bersifat semesteran. Jadi tidak triwulanan, jadi ini semesteran. Jadi untuk, dihitung dari ketika jumlah revisi DIPA per semester tidak dihitung kumulatif, 0 sampai 1 itu nilainya di NKRA nilai kinerja revisi anggarannya itu 110. Nah, untuk DIPA secara, non akumulatif per semester itu 2 revisi itu 100 nilainya NKRA-nya. Tapi kalau sama dengan atau lebih dari 3 nilainya 50. Nah, nilai IKPA revisi DIPA itu dihitung dari 50% kali NKRA semester 1 ditambah 50% kali NKRA semester 2. Ini menghitung untuk nilai IKPA revisi DIPA selama setahun. Jadi hitungannya itu per semester dan tidak bersifat kumulatif. Jadi ketika dihitung semester 2 itu revisi yang semester 1 tidak dihitung. Jadi per semester. Nah, kode jenis revisi yang nantinya diperhitungkan dalam IKPA tersebut akan diberikan oleh petugas yang melakukan pemrosesan revisi di DJA, DitPA, atau Kamil DJPB. Jadi tidak semuanya revisi DIPA itu berpengaruh pada indikator revisi DIPA. Apa saja sih revisi DIPA yang berpengaruh? Nih, ada 14 jenis revisi pagu tetap yang akan dihitung sebagai perhitungan nilai revisi DIPA. Jadi bagaimana kalau, Satker melakukan revisi selain ini, selain 14 kode jenis revisi ini? Kalau Satker melakukan, revisi di luar transaksi ini, berarti tidak dihitung sebagai jumlah revisi. Begitu juga ketika, Satker melakukan revisi di antara 14 ini, tetapi pagunya berubah, itu tidak dihitung. Jadi, yang dihitung jadi jumlah revisi DIPA itu adalah kode jenis revisinya dan perubahan pagunya. Jadi kalau, kita revisinya ada di 14 jenis ini dan pagunya tetap dihitung. Kalau 14 revisi DIPA ini pagunya tidak tetap, berarti tidak dihitung. Atau revisi di luar ini berarti tidak dihitung juga sebagai jumlah revisi DIPA. Nah, indikator revisi DIPA ini digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran KL unit eselon 1 atau Satker. Ini sudah pasti mengukur kualitas. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Berarti per semester ya dihitung jumlah revisinya ya. Revisinya juga kami ulangi, revisinya juga dihitung berdasarkan pagu tetap dan 14 jenis revisi ini saja. Kemudian revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Nah, ini kita hitung berdasarkan level Satker. Jadi kalau secara eselon 1 tidak berubah, tapi secara masing-masing Satker itu melakukan perubahan, berarti dihitung. Oke, selanjutnya bagaimana isi ilustrasi perhitungan indikator revisi DIPA? Nih, ilustrasinya gini. Jadi kondisinya itu kalau pagu berubah, saat kondisi pagu berubah di sini tidak pagu tetap. Satker ABC melakukan revisi 213. Satker ABD melakukan revisi 213. 213 ini sama-sama 213. Kita lihat sebelumnya. 213 itu merupakan transaksi. Nah, 213 ini merupakan jenis revisi yang dihitung sebagai penilaian IKPA. Nah, kita lihat 213.
Nah, kemudian pagu awal 100, pagu akhir 102 miliar. Kemudian yang di contoh 2, pagu awal 52 miliar, pagu akhir 52. Dan karena revisi 213 itu dihitung sebagai perhitungan IKPA, harusnya di syarat awal dia dihitung, tetapi syarat kedua adalah kondisinya paku tidak berubah. Kalau pakunya berubah berarti tidak dihitung sebagai penilaian IKPA. Berikutnya dengan di contoh 2 di Satker APD karena kode revisinya kode Satker 213 dan pagunya itu tetap berarti dihitung sebagai perhitungan indikator revisi DIPA. Revisi DIPA diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu level Satker. Jadi yang pertama itu justru malah kita lihat berubah nggak pagunya. Kalau berubah pagunya, udah pasti tidak diperhitungkan. Tapi kalau dia pagunya tetap dan masuk di 14 kalau direvisi DIPA, berarti dia dihitung. Jadi malah kita bisa mengecek dari kondisi pagunya terlebih dahulu. Nah, ini ilustrasinya IKPA Satker Histori Revisi Anggaran Satker ABJ sepanjang 2024 adalah revisi pertama 212, perubahan pagunya tidak nih, pagu awal, pagu akhir tidak. Termasuk objek perhitungan? Iya. Karena apa? Jenis revisinya 212, kemudian perubahan pagunya tidak. Nah, kemudian untuk revisi kedua, jenis revisinya 315, 325. Pagu awal 753, pagu akhir 753. Perubahan pagunya tidak. Nah, termasuk objek perhitungan ya tidak. Karena apa? Jenis revisinya bukan termasuk 14 jenis revisi yang dihitung. Walaupun pagunya tidak berubah. Kemudian yang nomor 3, 102, 2221, 315. Nah ini 221 ini kan dihitung sebagai revisinya. Tapi karena dan dia itu melakukan perubahan pagu dari 753 dan 9876, berarti dia dihitung sebagai mohon maaf, dia karena dia melakukan perubahan dia tidak dihitung sebagai perhitungan. Jadi malah justru yang pertama kita lihat malah perubahan pagu dulu. Kalau perubahan pagunya tidak melakukan perubahan, kita lihat jenis revisinya. Kalau jenis revisinya masuk ke 14 berarti ya. Kalau perubahan pagunya itu terdapat perubahan pagu ya, sudah tidak usah melihat jenis revisinya, itu sudah pasti tidak dihitung. Nah, untuk yang kemudian di semester 2 juga seperti itu. Perubahan pagu tidak, kita lihat jenis revisinya, oh masuk, berarti ya. Ini perubahan pagu tidak, tapi jumlah pagunya masuk, berarti ya. Perubahan pagu tidak, jenis revisinya masuk, berarti ya. Perubahan pagu iya, dilakukan perubahan pagu, berarti tidak dihitung. Nah, berikut nilai kinerja revisi anggaran Satker ABC adalah sebagai berikut. Di semester 1, jumlah revisi DIPA yang menjadikan objek perhitungan itu 1. 1 itu apa? Ini yang revisi pertama. Karena dia tidak merupakan tidak terdapat perubahan pagu dan jenis revisinya 212. Nah, nilai NKRA-nya berapa semester 1? 110 karena 0 sampai 1 nilainya 110. Kemudian di semester 2 jumlah revisi DIPA yang menjadi objek perhitungan itu 3. 1, 2, 3. Tidak terdapat perubahan dan kode jenis revisinya termasuk 14 revisi yang dihitung sebagai objek perhitungan. Jadi NKRA-nya semester 2 berapa? 50 karena revisi 3 atau lebih dari 3 itu nilainya 50. Terus kemudian nilai IKPA revisi DIPA Satker ABC tahun anggaran 2024 seperti apa? Untuk IKPA revisi DIPA-nya 50% kali NKRA semester 1 plus 50% kali NKRA semester 2. Semester 1 itu 110, berarti 50% kali 110 plus 50% kali 50. 55 tambah 25. Jadi nilai NKRA tahun 2024 Satker ABC adalah 80. Nah, ini strategi optimalisasi IKPA Satker, khususnya untuk revisi DIPA. Yaitu yang pertama melakukan review DIPA secara periodik, minimal triwulanan.
untuk melihat kesesuaian alokasi program kegiatan output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker. Jadi direview secara periodik, sebaiknya sih setiap bulan. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminerasi. Jadi di secara internal juga sudah kita pastikan batas-batas revisi anggarannya. Kemudian mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA blokir. Ini khusus untuk transaksi DIPA yang diblokir. Jadi mungkin ini penjelasan terkait dengan indikator revisi DIPA bobot 10% dengan NKRA-nya dihitung per semesteran dan tidak bersifat kumulatif dan hanya 14 jenis revisi yang paku tetap. Kemudian ini ilustrasinya, perhitungannya. Kemudian ini eh, strategi optimasi IPA Satker. Sekian dari saya terkait dengan penjelasan tips dan trik terkait optimalisasi IPA Satker khususnya untuk revisi DIPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial IKPA kita, yaitu yang kedua, yaitu indikator deviasi halaman 3 DIPA. Nah, di indikator deviasi halaman 3 DIPA ini bobotnya 15%. Jadi sekarang yang terbaru yaitu menggunakan deviasi tertimbang berdasarkan bobot atau persentase pagu per jenis belanja. Jadi hitungannya yaitu deviasi DIPA dihitung per jenis belanja terlebih dahulu secara bulanan. Jadi cara menghitungnya gimana? Deviasi DIPA per jenis belanja itu dihitung dari realisasi belanja dikurangi RPD bulanan dibagi RPD bulanannya. Kemudian dikali pagu jenis belanja dibagi total pagu. Jadi kita hitung dulu per jenis belanja bulanan, per jenis belanjanya terlebih dahulu. Kemudian nilai deviasi seluruh jenis belanja yaitu deviasi DIPA tertimbang, yaitu deviasi DIPA jenis belanja 51, 52, 53, 57 itu ditotalkan. Jadi ingat untuk yang di tahun ini mulainya yaitu diubah menjadi bobot atau deviasi tertimbang berdasarkan bobot persentase pagu per jenis belanja. Jadi nilai IKPA deviasi halaman 3 DIPA yaitu nilai IKPA yaitu 100 dikurangi deviasi DIPA tertimbang. Nih, jadi ini berubah dari tahun lalu. Kalau tahun lalu keseluruhan, sekarang per jenis belanja dan berdasarkan persentase. Penguncian data RPD pada halaman 3 DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Jadi tanggal posting DIPA-nya. Kemudian nilai deviasi halaman 3 DIPA yang dihitung mulai Januari sampai dengan November. Jadi Desember tidak dihitung. Deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Nah, ini ambang batas rata-rata deviasi bulanan yaitu 5% untuk memperoleh nilai maksimal 100. Jadi, kalau deviasinya 0 sampai 5%, itu berarti nilai indikator IKPA-nya langsung untuk halaman 3 DIPA-nya 100. Tetapi kalau lebih dari 5%, berarti ya indikatornya 0 atau 95 sesuai dengan persentase deviasinya dikurangi dari 100. Jadi misalkan di sini rentang deviasinya 6% ya berarti nilai indikatornya 94. Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%. Pemuktahiran RPD pada halaman 3 DIPA yang disampaikan oleh Hatker paling lambat pada hari kerja ke-10 awal triwulan. Misalkan nih bulan Februari untuk triwulan 1, bulan April untuk triwulan 2, bulan Juli untuk triwulan 3, kemudian bulan Oktober untuk triwulan 4. Nah, ini kita lanjut ke tata cara perhitungannya. Ini ilustrasinya.
Jadi ilustrasinya seperti ini dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini di sini ada RPD, RPD 515253, realisasi 515253, kemudian proporsi pagunya 515253 jadi totalnya. Kemudian deviasi 515253, ini deviasinya, deviasi tertimbangnya 515253, kemudian deviasi seluruh jenis belanja, kemudian jumlah deviasi DIPA, kemudian per bulannya, kemudian nilai IKPA-nya. Ini rata-ratanya deviasi DIPA. Ini langsung ke ilustrasinya. Misalkan gini, deviasi tertimbang bulan Januari. Bulan Januari deviasi belanja pegawai 20 dikurangi 20 dibagi 20. Jadi RPD dikurangi realisasi dibagi 20. Nah, jadi berapa? Berarti untuk deviasi DIPA untuk belanja pegawai yaitu 0. Di sini ada 0. Kemudian deviasi belanja barang. Realisasi dikurangi RPD jadinya 10, 10% ini deviasinya. Kemudian belanja modalnya tidak ada realisasi dan tidak ada RPD, jadinya 0. Nah, ini deviasinya untuk 51 0, 52 10, 53-nya 0. Kemudian nilai deviasi tertimbangnya, deviasi belanja pegawai. Deviasi belanja pegawai itu karena dia deviasi 0 dan proporsi pagunya 50%, berarti 0 dikali 50%, proporsi pagunya total jadinya 0. Begitu juga dengan deviasi belanja barang, ini 10 dikali proporsi pagunya 40%, jadinya 4%, kemudian 53, 0% dikali 10%, jadinya 0. Jadi deviasi DIPA tertimbang yaitu semuanya yaitu 4%, yaitu 51-nya 0, 52-nya 4, 53-nya 0, 4%. Ini rata-ratanya 4. Nah, karena dia deviasinya, jumlah deviasinya rata-ratanya 4, berarti nilainya 100. Ingat tadi 0 sampai deviasi 0 sampai 5% itu 100 nilainya. Nah, ini rata-rata deviasinya 4% karena 4 dibagi 1. Kemudian nilai IKPA deviasi 100 karena rata-rata deviasi bulan Januari masih di bawah atau sama dengan 5%. Kemudian bagaimana di bulan Februari? Nah, di bulan Februari realisasi 20, RPD 20 berarti 0. Nah, deviasinya 0, 0%. Kemudian barang 40, ini 10. Sorry. Realisasinya 12, RPD-nya 10, berarti ada 20% deviasinya. Kemudian belanja modal realisasinya 5, RPD-nya 10, berarti deviasinya 50. Nah, kemudian deviasi tertimbang belanja pegawai yaitu 0, 0 dikali proporsi 50%, jadinya 0. Untuk belanja barang 20% dikali 40%, jadinya 8%. Kemudian untuk yang 53, 50% dikali 10%, jadinya 5%. Total untuk deviasi seluruh bulannya yaitu 13%. Kemudian rata-rata deviasi bulan Februari yaitu 4 ditambah 13, yaitu 17. Rata-rata deviasinya per bulan 8,5. Karena nilai 8,5 berarti nilai IPA-nya adalah 91,5. Nah, kemudian kita coba tambah ini di bulan Maret. Ini di bulan Maret realisasi belanja pegawainya 20, di sini LPD 20, berarti deviasinya 0, aman. Realisasinya belanja barang 8, tapi RPD-nya 10. Nah, berarti ini adalah 2 dibagi 10, berarti 20%. Kemudian realisasi
realisasi belanja modal 2, 0, berarti tetap dalam tanda kutip 100%. Nah, kalau 100% berarti 0 dikali 50, 0, deviasi 20 dikali proporsinya 48%, 53-nya 100% karena tidak ada rencana tapi sudah ada realisasi 2, berarti 100 dikali 10 jadinya 10%. Total di sini di bulan Maret 18. Nah, rata-rata yaitu dihitung 4 ditambah 13 yaitu 17, 17 ditambah 18 berarti 35 dibagi 3 bulan. Jadi totalnya 11,67. Jadi nilai IPA-nya 88,33. Jadi ini begitu berikutnya sampai bulan Juni sampai bulan November karena Desember tidak perlu dihitung. Nah, ini strategi optimalisasinya. Memastikan halaman 3 DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program atau kegiatan Satker KL. Nih, halaman 3 DIPA-nya. Memastikan seluruh unit kerja Satker Kementerian Lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 DIPA. Ini terkadang Satker sangat sulit terutama untuk Satker-Satker yang besar ya. Jadi membutuhkan koordinasi sinergi yang cukup cukup kuat lah untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu sudah sesuai dengan halaman 3 DIPA-nya. Memanfaatkan kesempatan memutahirkan data RPD halaman 3 DIPA setiap triwulan. Jadi setiap triwulan itu diupdate RPD-nya. Kemudian memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada halaman 3 DIPA tidak melebihi 5%. Jadi batas ininya sampai dengan 5% untuk mendapatkan nilai IKPA 100%. Jadi mungkin sekian terkait dengan IKPA perhitungan indikator deviasi halaman 3 DIPA. Jadi mohon dipastikan kembali untuk saat ini ada tertimbang, ada proporsi pagu, ada deviasi masing-masing, kemudian deviasi tertimbangnya, kemudian seluruh deviasi seluruh jenis belanja, kemudian di rata-rata, kemudian baru ketemu nilai IKPA. Jadi nilai IKPA setiap bulan itu bisa naik turun tergantung dari satkernya. Mungkin juga bisa jadi 100 lagi gitu. Apabila di deviasi di masing-masing bulan itu mungkin misalkan dari 18 ini 3 3 3 3 3 terus sampai ke bawah. Mungkin bisa lebih naik nilai IKPA-nya. Jadi bisa kita kejar untuk bulan-bulan berikutnya. Sekian terkait dengan perhitungan indikator deviasi halaman 3 DIPA. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Hari ini kita akan melanjutkan serial optimalisasi nilai IKPA di indikator yang ketiga yaitu penyerapan anggaran. Nah, di penyerapan anggaran ini bobotnya 20%, tapi memang ada beberapa hal yang baru nih. Ada tiga item sih yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulanan. Nah, triwulanan ini dihitung dari jenis belanjanya. Jadi misalkan nih NKPAT-JBX, berarti nilai kinerja penyerapan anggaran triwulanan jenis belanjanya apa. Nah, itu perhitungannya seperti apa itu? PA ini adalah penyerapan anggaran. Nah, penyerapan misalkan triwulan 1 dibagi target anggaran triwulan 1 dikali pagu per jenis belanja dibagi total pagu kali 100%. Ini rumusnya. Kemudian nilai IKPA penyerapan anggaran seluruh jenis belanja. Kalau yang ini nanti dihitung per jenis belanja, nanti ini digabung. Nah, nilai kinerja penyerapan anggaran triwulanan berapa? Triwulan misalkan triwulan 1 berarti NKPAT jenis belanja 51, 52, 53, 57. Kemudian nilai IKPA penyerapan anggaran triwulanan. Nah, inilah yang nilai IKPA inilah yang akan kita hitung. Nah, ini. Caranya hitungnya gimana? Nah, ini target kita
sebelum itu kita lakukan target. Ini targetnya default ini ya. Jadi misalkan nih belanja pegawai triwulan 1 20, 50, 75, 95. Ini akumulatif ya. Jadi 20 ini triwulan 2 itu 50, berarti di triwulan 2 harusnya cuma 30% harusnya. 30%. Triwulan 3 25%. Nah, triwulan keempat 20%. Jadi malah justru yang paling besar adalah di triwulan kedua. Ini harus kita genjot nih untuk belanja pegawai. Kemudian belanja barang 15, 50, 70, 90. Jadi di triwulan 2 hanya butuh 35, di triwulan 3 butuh 20, ini 20. Balik lagi, belanja barang berarti digenjotnya di triwulan kedua. Belanja modal 10 langsung ke 40, 70, 90. Kalau belanja modal lebih condongnya kita di triwulan kedua dan triwulan ketiga, yaitu sebesar 30%, 30%. 70, ingat 70% ini bersifat akumulatif dari triwulan 1 sampai triwulan. Kemudian kalau bansos 25, 50, 75, 95. Ingat triwulan keempat ini akumulatif. Inilah untuk target yang sudah ditentukan. Nggak bisa digeser lagi. Nah, ini penjelasannya adalah penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Jadi hitungannya triwulanan, bukan bulanan. Triwulanan. Kemudian nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Jadi jenis belanja masing-masing jenis belanjanya dihitung terlebih dahulu. Kemudian target penyerapan anggaran triwulan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja. Seperti tadi ini, dia sudah ditentukan, nggak bisa lagi. Pagudipa yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah Pagudipa pada hari ke-10. Misalkan untuk bulan Februari untuk triwulan 1, April triwulan kedua, bulan Juli ini adalah di triwulan untuk bulan Juli itu untuk triwulan ketiga, khusus triwulan keempat mengikuti Pagudipa yang berlaku pada akhir periode berkenaan. Jadi misalkan nih untuk di triwulan 1 pagu yang perhitungan target dan nilai kinerja pagunya itu berarti hari ke-10 bulan Februari itu akan sebagai patokan untuk menghitung Pagudipa triwulan 1. Yang hari ke-10 bulan April itu untuk triwulan kedua, hari ke-10 bulan Juli itu untuk triwulan ketiga. Tapi khusus triwulan keempat ini sampai akhir. Pengujian data dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Jadi itu istilahnya pagu yang dihitung. Jadi misalkan nih pagunya di Februari, pagu di Februari, setelah Februari ada revisi, berarti yang dihitung tetap yang di Februari. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran. Nah ini Satker BLU. Lagi Satker BLU tidak termasuk. Aman berarti untuk Satker BLU. Kemudian kita lanjutkan di bagian ilustrasinya. Nah, ilustrasi. Nah, ini Satker ABC memiliki komposisi pagu belanja, target penyerapan anggaran dan realisasi anggaran triwulan tahun anggaran 2024 nih. Misalkan nih jenis belanjanya 51, 52, 53 triwulan 1, pagunya 250, 250, targetnya itu 20%, 15%, 10%. Jadi targetnya 20% dari 250 ini kan targetnya berarti penyerapannya harus 50, harus untuk 52 harus 30, 53 harus 5. Begitu juga untuk triwulan keduanya juga seperti itu. Pagunya berapa, targetnya berapa. Ini 125. 125 ini berarti kita hanya butuh 75 realisasi di triwulan kedua karena target ini bersifat akumulatif. Begitu juga sampai nanti di triwulan keempat nih. Ini pagunya akan berbeda-beda nih. Pagu triwulan 4 jadi 300, jadi ini masih 300, ini 250. Jadi pagu 251-nya berubah dari triwulan kedua ke triwulan 3. Inilah target sampai di triwulan keempat. Nah, ini ilustrasinya. Ini kita langsung ke, jadi untuk indikator penyerapan anggaran ini fokusnya kita di triwulanan. Januari, Februari boleh dihitung, boleh. Itu hanya untuk memastikan bahwa kinerja nanti di bulan Maret itu tidak berat. Jadi bisa dikontrol dari controlling datanya bisa per bulan, tetapi dihitungnya itu
fokus di triwulan. Misalkan di Maret. Nih, kita contohkan. Penyerapan anggaran triwulan 1. Nih, misalkan nih, kita contohnya ini. Triwulan 1, 51, 250, 250. Jadi karena targetnya adalah 20%, 15%, 10%, jadi target realisasinya harus 51, 50, 30 sama 5. Nah, proporsi pagunya itu ya ini, 50-40%. Jadi proporsi pagu adalah 250 dibagi total pagunya. Total pagunya ini kan 500, berarti 250 dibagi 50, totalnya proporsinya itu 50% untuk 51, 52 itu 40%, 53-nya 10%. Nah, karena ada proporsi ini, sedangkan targetnya di sini, berarti ini kita pasti ini realisasinya, misalkan di triwulan 1 realisasinya sudah, kalau 51 60, 24 setengah 7. Terus perhitungannya PA triwulan 1 gimana? PA triwulan 1 belanja pegawai yaitu 60. 60 ini realisasi dibagi target. Ini 60 realisasi dibagi target. Nah, 50 kali 100. Jadi 120, tapi angka maksimalnya adalah 100. Kinerja maksimalnya 100. Tidak ada belanja realisasi 120, tidak. Walaupun di atas 120 itu maksimalnya 100. Belanja barang juga gitu, realisasinya 24,5. Realisasinya 24,5 dibagi 30, bagi 30 itu adalah targetnya 30, kemudian kali 100, 81,67. Tapi kalau 81,67 berarti dihitung tetap 81,67. Belanja modal juga gitu, realisasinya 7, targetnya 5 kali 100, nilai targetnya 140. Nilai kinerja maksimalnya adalah 100. Kemudian nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulan 1. Tertimbangnya ya, ini per jenis belanjanya, ini tertimbangnya. Tertimbangnya itu seperti apa? Adalah nilai penyerapan anggaran triwulan 1 dikali proporsi pagu. Nah, nih misalkan nih, belanja pegawai nilainya 100. Proporsi pagunya berapa? Nih, proporsi pagunya 50. Berarti dia dapat angka 50. Kemudian belanja barang nilai IPA-nya nilai penyerapan anggarannya 81,67 dikali proporsinya. Nah, ini 40%, berarti 32,67. Kemudian belanja modal 100 dikali 10 berarti angkanya 10. 10% ini proporsi pagunya. Ini 10. Nilai totalnya seluruh jenis belanja adalah belanja pegawainya 50, belanja barangnya 32,67, ini 10, ini sama di sini nilai. Totalnya 92,67, 92,67. Jadi nilai IKPA triwulan 1 adalah 92,67. Nah, terus contoh berikutnya adalah di triwulan kedua. Di triwulan kedua sama halnya tadi, pagu ditentukan targetnya, ini sudah pagunya ini dihitung seperti tadi, hari ke-10 bulan Juli ini datanya. Kemudian ini targetnya, ini sudah defaultnya, nggak bisa diubah. Karena targetnya persentase inilah target realisasinya. Proporsinya berubah karena apa? Pagunya berubah dari misalkan ini 51-nya 250, tapi 52-nya berubah jadi 250. Makanya proporsinya jadi berubah. Yang tadinya triwulan 1 50, 40, 10, ini 45,45, 45,45 sama 9,09. Sedangkan sampai dengan triwulan 2, realisasinya itu 164, 63,5, 22. Nih. Terus bagaimana ngisi PA-nya ini? PA triwulan 2, kita hitung PA triwulan 2. Ingat, ini adalah hitungnya adalah per triwulanan. Tapi data yang realisasi ini adalah data realisasi yang ini adalah akumulatif. Misalkan ini, belanja pegawai 164, realisasi 164 dibagi 125 yaitu targetnya. Kali 100%, dapatnya 131,20. Ingat, di atas 100 mendapatkan nilai maksimal 100. Sedangkan belanja barang, realisasi belanja barang 63,5. Targetnya 125, tinggi banget karena ada kenaikan tadi.
Jadi totalnya 50,80. Sedangkan belanja modal 22 realisasi targetnya 20, berarti 110, jadi maksimalnya 100. Terus kemudian nilai kinerjanya tertimbangnya gimana? Seperti tadi, seperti yang di triwulan 1, belanja pegawai nih 100 dikali proporsi pagunya. Nih 45,45 nilainya 45,45. Belanja barang 50,8 dikali proporsi pagunya 45,45 totalnya 23,09. Belanja modal juga seperti itu, 100 dikali proporsi pagunya 909 jadi 0,9. NKPAT, nah jadi nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulan kedua seluruh jenis belanja dihitung dari belanja pegawai ditambah belanja barang ditambah belanja modal. Ini data ini tuh hampir sama dengan yang di sini. Jadi totalnya 77,63. Makanya NKPAT seluruh jenis belanja di triwulan ketiga itu triwulan kedua mohon maaf 77,63. Nilai IKPA-nya gimana? Kalau triwulan 1 langsung dihitung triwulan 1, kalau triwulan kedua dihitung rata-ratanya. Triwulan 1 dapat berapa? Triwulan 1 dapat 77,63. Nih, triwulan ke-1 didapat 92,67 nih. Kemudian triwulan kedua ditambah 77,63 nih baru dibagi 2. Jadi dapatnya 85,15. Jadi nanti triwulan ketiga juga dihitung. Triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, triwulan ketiga dibagi 3 rata-rata. Berarti untuk triwulan 1 92,67, triwulan kedua 85,15. Jadi turun dia. Jadi triwulan kedua itu dia tidak hanya nilainya 77,63, tapi nilai IKPA-nya, nilai IKPA untuk indikator penyerapan anggaran 92,67 ditambah 7763 rata-ratanya 85,15. Selanjutnya, strategi optimalisasi IKPA Satker terkait dengan penyerapan anggaran. Apa saja sih apa yang bisa Satker lakukan untuk mengoptimalisasi IKPA Satker terkait dengan penyerapan anggaran? Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Ini baik lagi anggaran kita itu adalah kita yang merencanakan, jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan rencana kita. Gitu. Kuncinya tuh di situ. Dan kuncinya itu sebenarnya ada di triwulan kedua. Kemudian melakukan percepatan belanja khususnya untuk belanja barang dan modal dan proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran ini. Ini memang masalah klasik ya. Kita realisasikan apa-apa itu di triwulan ke-1. Baik itu yang belanja barang ataupun modal itu untuk pengadaan-pengadaan yang mungkin sifatnya LS atau pengadaan yang sebenarnya sudah diminta dari Satker itu misalkan pengajuannya dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Berarti kan Satker ini butuh, berarti harus cepat direalisasikan. Kemudian mengoptimalisasi penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Jadi penyerapan anggaran itu tidak terlepas dari perencanaan dan eksekusi. Jadi perencanaannya berapa, apa yang direncanakan itulah yang kita laksanakan, terutama untuk anggaran-anggaran yang bersifatnya usulan. Usulannya apalagi usulannya itu benar-benar dari Satker itu sendiri. Jadi mungkin itu terkait dengan strategi peningkatan baik itu dari bobotnya, targetnya, dengan info-info yang penting terkait dengan apa itu indikator penyerapan anggaran yang bersifat triwulanan, ini sudah pasti triwulanan dan bersifat perhitungnya per jenis belanja dan targetnya itu sudah ditentukan dan lebih banyak targetnya itu kita fokuskan di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Kemudian inilah ilustrasinya sudah kita bahas dari triwulan 1 triwulan kedua, kemudian yang terakhir adalah strategi optimalisasi IKPA Satker. Sekian penjelasan kami terkait dengan optimalisasi IKPA Satker penyerapan anggaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan IKPA, yaitu di indikator belanja kontraktual. Belanja kontraktual ini bobotnya 10%, terdiri dari tiga istilahnya subkomponen lah dari indikator belanja kontraktual ini. Yang pertama itu komponen distribusi akselerasi kontrak, mungkin rumusnya bisa dilihat. Kemudian di komponen akselerasi kontrak dini, kemudian komponen akselerasi di kontrak 53. Kemudian itu rumus-rumusnya mungkin tidak perlu dihitung, tapi nanti akan muncul di di aplikasi Omspanya akan muncul juga. Tapi yang jelas ini kita akan memberikan bobotnya. Dari 10% itu dibagi menjadi misalkan untuk distribusi akselerasi kontrak itu bobotnya 20% dari bobot keseluruhan. Kemudian kontrak Pradipa itu masuk ke komponen kontrak dini yaitu 40%. Kemudian di akselerasi 53 ini 40%. Jadi 20% dari kontrak bobot 10%. Jadi ini juga 40, ini 40, jadi totalnya ini 100. 100% itu akan mendapatkan bobot 10% keseluruhan secara IKPA. Jadi indikator kontrak itu bobotnya 10%. Dari 10% itu dibagi dari tiga komponen ini. Nah, tiga komponen ini masing-masing komponen itu mempunyai bobot 20%, 40%, 40%. Kemudian kita penjelasan yaitu di komponen pertama, yaitu misalkan distribusi akselerasi kontrak 20%. Jadi distribusi akselerasi kontrak ini 20%, ini nilai kontrak yang diperhitungkan adalah 50%, 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Jadi ini dihitung dari semua kontrak di atas 50 juta. Kemudian seluruh belanja ya, tidak hanya 53 atau 52 juga dihitung. Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan jumlah data kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran. Jadi kontraknya, total kontrak yang nilainya di atas 50 juta di seluruh belanja itu nanti diperhitungkan dengan seluruh kontrak yang di triwulan kedua. Jadi triwulan kedua berapa, total triwulan kedua berapa, dibagi nanti keseluruhan kontrak yang didaftarkan selama tahun anggaran berkenaan. Dihitung itu berdasarkan dengan tanggal kontraknya. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua sebagaimana berikut. Jadi misalkan sampai dengan triwulan kedua rasionya itu di atas 75%. Jadi misalkan triwulan kedua dibagi jumlah total kontrak sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan total semuanya. Kalau masih rasionya masih 75%, dapat nilai 100. Kalau 50 sampai 75, 80, begitu selanjutnya. Jadi ini itu kita lebih tepatnya poinnya itu 50 kontrak dengan 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Perhitungannya adalah rasio dari data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan kedua dibagi dengan jumlah data yang diterbitkan selama tahun anggaran. Kemudian ini untuk distribusi akselerasi kontraknya. Untuk selanjutnya yaitu komponen kontrak Pradipa, yaitu bobotnya yang 40%. Kontrak Pradipa ini dihitung dari tanggal kontraknya yang sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan tanggal kontrak. Nilai kontrak yang diperhitungkan adalah 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja. Untuk kontrak Pradipa itu dibeli nilai 120, yaitu kontrak yang sebelum 1 Januari tahun berkenaan sudah ditandatangani. Kemudian kontrak non Pradipa yaitu kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari sampai 31 Maret itu dapat nilai 110. Jadi poin di sini itu adalah lebih ke kontrak yang perjanjiannya 50 juta ke atas seluruh belanja itu ditandatanganinya kapan. Kalau ditandatangani sebelum 1 Januari dapat 120, kalau ditandatangani tanggal 1 Januari sampai 31 Maret dapat 110. Kalau ditandatangani setelah tanggal 31 Maret tidak dapat nilai apa-apa. Jadi ini nilai yang membantu
apabila ada kekurangan di komponen yang lainnya. Itu untuk yang komponen kedua. Untuk yang komponen ketiga, yaitu akselerasi kontrak 53. Ini yang dihitung adalah kontrak 53-nya saja dengan spesifikasi 50 sampai dengan 200 juta yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 31 Maret tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan tanggal SP2D hanya untuk kontrak sekaligus. Kontrak termin tidak dihitung di komponen ini. Nah, perhitungannya adalah kalau kontrak akselerasi itu di triwulan 1, jadi penyelesaian di triwulan 1 itu dapat nilai 100, untuk triwulan kedua dapat 90, triwulan ketiga 80, triwulan keempat 70. Jadi di sini itu lebih difokuskan ke belanja modal antara 50 juta sampai dengan 200 juta yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 dan kontraknya itu bersifat sekaligus. Mungkin Bapak dan Ibu agak sedikit bingung dengan semua perhitungan-perhitungan ini, tapi kita lanjut ke posisi ilustrasinya saja. Misalkan nih kontrak pertama bla 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 bla, untuk Pradipa dia dapat 120. Kenapa dapat 120? Karena kontraknya ditandatangani tanggal 29 Desember 2023. Nah, ini di sini seperti dengan penjelasan yang terus berikutnya, kenapa dapat 110 110? Karena kontraknya ditandatangani sebelum tanggal 31 Maret 2024. Nah, ini dapat 110. Kalau kontrak yang setelah 31 Maret dia tidak mendapatkan apa-apa di sini. Nanti ini di totalnya. Nah, ini totalnya itu posisinya rata-rata dari keseluruhan kontrak. Kemudian ini untuk Pradipa itu dihitung dari tanggal kontrak untuk seluruh jenis kontrak di atas 50 juta untuk seluruh jenis belanja ini. Tidak peduli 52 ataupun 53 di sini. Dan di atas 50 juta. Nah, itu di sini. Bagaimana dengan akselerasi 53? Akselerasi 53 itu posisinya seperti tadi. Kontrak belanja 53 terlebih dahulu. Ini klausulnya 53 berarti kalau 53 berarti kontrak yang nomor 3, 4, 6. Nah, ini cuman ini 3, 4, 6 saja. Kemudian dengan nilai kontrak 50 sampai dengan 200 juta. Nah, sampai dengan 200 juta berarti kontrak nomor 3 ini tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya kontrak 4 dan kontrak 6. Yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 berkenaan. Kalau diselesaikan triwulan 1 berarti tanggal penyelesaiannya dihitung dari tanggal SP2D ya. Jadi kalau perhitungan SP2D-nya, kalau dia SP2D-nya 20, ini SP2D-nya ini SP2D-nya misalkan 28 Maret 2024 berarti nilai 100. Karena apa? Kontrak akselerasi triwulan satunya itu nilai 100. Bagaimana dengan kontrak nomor 6? Nomor 6 ini tanggal penyelesaiannya itu bukan di triwulan 1 tapi di triwulan 3. Jadi nilainya 80. Nanti di rata-rata dapat segini. Nah, ini di bagian distribusi akselerasi kontrak. Distribusi akselerasi kontrak itu adalah kontrak di atas 50 juta, baik itu 52, 53. Berarti ini dihitung semua. Ini akan dihitung. Nah, akselerasi kontrak itu adalah dihitung dari jumlah kontrak yang terdaftar di triwulan 2, total di triwulan kedua. Jadi kalau kontraknya triwulan kedua kan berarti di nomor 7 ini. Selama ini nomor 7, nah ini nomor 7 ini dapat nilai 100 semua. Karena rasionya di atas 75%. Tapi ketika dia masuk di kontrak nomor 10, 10 ini jadinya adalah berarti 7 dibagi 10. Jadi sudah lebih dari rasionya itu kurang dari 75%. Yaitu nah, nanti distribusi rasionya jadi 80 sesuai dengan keterangan rasio yang ini. Nah, ini rasionya. Dapatnya 80. Nah, jadi mungkin untuk Pradipa ini fokus ke
tanggal kontrak, yaitu tanggal kontrak yang sebelum tahun anggaran berjalan itu dapat 120, untuk yang 1 Maret sampai 1 Januari sampai 31 Maret dapat 110. Untuk selanjutnya tidak dapat nilai. Untuk akselerasi 53 yang dihitung hanya 50, yang jenis belanja 53 dengan nilai 50 sampai 200 juta, 50 dan 100 juta, dan tidak dalam kondisi termin. Nah, untuk selesainya dengan triwulan 1 dapat 100, untuk triwulan kedua dapat selesai. Triwulan 2 90, triwulan ketiga dapat 80. Ini selesainya di 5 Juli. Nah, ini 80. Untuk distribusi ini jumlah kontrak di 52 dan 53-nya seluruh jenis belanja. Nanti ini dihitung rata-rata dapat ini proporsi 40, proporsi 50. Jadi nilai total tahunannya itu nilainya adalah 97%. Bagaimana strategi optimalisasi IKPA untuk belanja kontraktual? Untuk yang pertama adalah mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun. Jadi kontraknya itu jadi setelah menerima DIPA dicek, oh ya ada kontrak, segera dilaksanakan penandatangan kontrak di tahun sebelumnya, tapi pekerjaan dilaksanakan di awal tahun anggaran. Kemudian memastikan pengadaan atau barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan pada triwulan 1 tahun anggaran 2024. Ini lebih ke tadi untuk akselerasi penyelesaiannya. Kemudian segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran. Dan yang terakhir, memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat semester 1 tahun 2024. Ya, ini lebih fokus ke yang kontrak-kontrak, yang pengadaan barang dan jasa bisa diselesaikan, didaftarkan, ditandatangani di semester 1 tahun 2024. Mungkin sekian dulu terkait penjelasan kami terkait IKPA Satker, baik di bagian belanja kontraktual. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial optimalisasi IKPA kita hari ini. Kita di indikator yang kelima, yaitu indikator penyelesaian tagihan. Indikator penyelesaian tagihan ini bobotnya 10%, ya. Jadi rumusnya itu SPMLS keseluruhan dibagi dengan SPMLS SPMLS tepat waktu dibagi dengan SPMLS untuk semuanya dikali 100%. Ini mungkin cukup mudah ya penjelasannya, yaitu penjelasannya itu adalah dihitung dari tanggal BAST. Nah, ini tanggal BAST-nya atau BAPP maksimal 17 hari kerja sampai dengan tanggal konversi SPMLS-nya di KPPN. Nah, tanggal BAST atau BAPP itu didasarkan pada tanggal yang dipilih oleh Satker pada modul komitmen sakti. Jadi batasannya tepat waktu itu adalah maksimal 17 hari kerja dari BAST atau BAPP sampai dengan tanggal konversi SPMLS kontraktualnya. Kemudian penjelasan lebih lanjut yaitu indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPMLS kontrak terhadap seluruh SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Jadi istilahnya SPMLS tepat waktu dibagi semua SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal berita acara serah terima atau BAST atau berita acara pembayaran pekerjaan sampai dengan tanggal SPMLS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Ya. Ini bukan dari tanggal SPM-nya tapi tanggal SPM setelah diterima di KPPN pada saat proses konversi. SPMLS kontraktual non belanja pegawai, jadi tidak di non belanja pegawai, jadi belanja pegawai tidak dihitung. Nah ini ilustrasinya ya, ilustrasinya itu misalkan Satker ABC tahun 2002 mengajukan SPMLS kontraktual sebagaimana dimaksud. Jadi jenis SPMLS-nya itu yang tepat waktu itu 13
Kami ulang lagi, tepat waktu itu 17 hari kerja. Ini hari kerja ya, bukan hari kalender. Untuk yang terlambat 2, jadi totalnya 15. Nah, nilai IKPA-nya adalah SPMLS kontraktual tepat waktu dibagi jumlah SPMLS kontraktual. Tepat waktunya 13, total SPM-nya 15 dikali 100, jadi dapatnya 86,67. Nah, 86,67. Ini mungkin cukup mudah terkait dengan penyelesaian tagihannya. Yang di pokok-pokok penting adalah di keseluruhan SPMLS kontraktual yang dihitungnya itu ya. Tapi kecuali non belanja pegawai dan paling lambat 17 hari kerja dari BAST sampai dengan tanggal SPMLS kontraktual diterima KPPM pada saat konversi. Jadi bukan tanggal SPM-nya. Misalkan tanggal SPM-nya tanggal hari ini tapi kok konversinya dilakukan besok, berarti yang dihitung itu besoknya, bukan tanggal SPM-nya ya. Kemudian strategi apa yang bisa diupayakan oleh satuan kerja, yaitu yang pertama segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai, termasuk pekerjaan termin. Jadi kalau misalkan memang sudah ada BAST atau BAPP, mungkin segera dilaksanakan proses pembayaran, yaitu kalau memang ada kendala di lampiran, mohon dikoordinasikan dengan pihak ketiganya. Kemudian memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. Jadi dihitung itu tanggal BAST-nya ya, bukan tanggal diterima BAST-nya. Jadi misalkan di sini hari ini tanggal 15 Agustus. Nah, tapi baru nerima BAST, tapi tanggal BAST-nya itu tanggal 1 Agustus. Nah, itu dihitungnya dari tanggal 1 Agustusnya, bukan tanggal 15-nya. Nah, ini dihitungnya adalah 17 hari kerja ya, Bapak dan Ibu, bukan 17 hari kalender. Mungkin itu dulu penjelasan terkait dengan perhitungan indikator penyelesaian tagihan dan strategi-strategi apa sih yang bisa dioptimalkan oleh Satker untuk ya istilahnya memaksimalkan nilai IKPA di bagian penyelesaian tagihan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan indikator IKPA, terutama indikator terkait dengan pengelolaan UP dan TUP. Jadi bobotnya adalah 10%, jadi ini memang banyak komponen-komponen yang harus kita jelaskan ya. Untuk nilai IPA pengelolaan UP dan TUP itu dibagi terkait dengan 90% dikali nilai komponen pada UP atau TUP tunai dan ditambah 10% nilai komponen pada KKP. Nah, 90% dari nilai tunai ini yang UP dan TUP tunai ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu terkait dengan komponen kepatuhan, kemudian komponen persentase GUP, dan komponen kinerja setoran TUP. Kalau untuk ini nanti penjelasannya ada di belakang, jadi ini tidak perlu kita hafalkan saja. Kemudian untuk yang nilai komponen UP KKP 10% itu berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan. Kemudian, nah ini formula untuk pengelolaan indikator UP dan TUP. Untuk UP dan TUP tunai 90% itu dibagi 3 tadi kan komponennya, ketepatan waktu itu indeksnya 50%, GUP disebulankan 25, setoran TUP itu 25. Jadi ini totalnya 100 tapi dengan kondisi 90%. Kemudian penggunaan KKP itu 100% tapi untuk mencapai yang 10% ini. Nah, ini beberapa case penilaian indikator ya. Jadi kalau untuk yang tidak memiliki UPKKP, sudah memiliki KKP namun tidak terbit dari dari banknya, bank penerbit, jadi nilai konversinya 90 UP dan TUP-nya 90% dan di sini tidak dihitung konversinya nanti 90. Tapi kalau sudah terdapat transaksi KKP, tapi belum mencapai target, KKP-nya tetap dihitung 100,
Kalau ada transaksi KKP tapi telah mencapai target, berarti nilai komponennya dihitung jadi 110, tapi konversinya tetap di 100. Next. Nah, ini untuk komponen ketepatan waktu yang ini tunai ya, untuk yang tunai ketepatan waktu 50% itu berdasarkan jumlah SP2D, GUP, GUP nihil, GTUP yang tepat waktu disampaikan KPPN dalam waktu 1 bulan. Jadi jangka waktunya itu 1 bulan dari SP2 dari tanggal SP2D sebelumnya. Nah, ini ada penalti untuk penalti nilai apabila terdapat setoran UP atau TUP yang belum disampaikan sampai dengan 31 Desember. Jadi, apabila ada sisa UP atau sisa TU yang belum disetorkan di 31 Desember atau akhir tahun, dia akan dikenakan penalti. Untuk GUP yang disebulankan itu hampir sama sih, persentase GUP adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolving. Jadi kan untuk yang revolving GUP itu kan minimal 50% ya, baru bisa GUP KPPN. Nah, ini dijadikan suatu komponen. Jadi persentase GUP disebulankan adalah besaran persentase GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh persentase GUP yang setara dalam sebulan. Penjelasan terkait dengan GUP disebulankan adalah seperti ini. Jadi perbandingan nilai GUP dengan nilai UP. Jadi persentasenya itu berapa? Misalkan UP-nya 50 tapi baru, GU-nya 30 berarti dia itu posisinya, 60% ya. Nah, atau 60%. Nah, nanti dikasih plus rentang waktu SP2D GUP dari UP sebelumnya. Jadi misalkan nih jumlah sehari sebulan, jumlah kalender pada masing-masing. Jadi kalau tanggal 20 Februari, GU terakhirnya 20 Februari, itu berarti disebulankannya 20 Maret berarti 28 hari. Begitu juga untuk Januari, begitu juga dengan Maret. Nah, ini contoh transaksinya, misalnya Salka memiliki UP 100 juta, kemudian Salka melakukan GUP-nya itu cuma 65 juta dan terbit SP2D-nya itu tanggal 16 Maret untuk GUP 65%. Jadi kita dapat beberapa poin, UP-nya 100, GUP-nya 65 juta dan terbit SP2D GU-nya itu 16 Maret 2023. Nah, SP2D GUP yang terbit sebelumnya itu kan 25 Februari 2023 sehingga rentang waktu GUP-nya itu 19 Maret. 19 hari, 19 hari dihitung dari mana? Dari 25 Februari ke 16 Maret, itu totalnya 19 hari. Maka persentase GU yang disebulankan untuk GUP tersebut adalah 65% itu dari persentase GUP, 28 itu 28 hari terkait karena posisi GU sebelumnya itu di bulan Februari disebulankan itu 28, dibagi 19 itu 19 adalah jarak antara GU yang 65% ini dibandingkan dikurangi dengan GUP sebelumnya. Jadi 19. Jadi totalnya adalah 95,79%. Perhitungan menunjukkan bahwa persentase GUP 65% yang dipertanggungjawabkan dalam 19 hari setara dengan persentase GUP sebesar 95,79 yang dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan. Itu untuk penjelasan terkait dengan GUP yang disebulankan. Nah, ini untuk persentase setoran TUP atau TUP dalam setahun. Jadi persentase setoran TUP dalam jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam 1 tahun anggaran. Jadi misalkan seperti ini, TUP 18 Mei itu TUP-nya 1 miliar, setorannya 100 juta. Nah, sedangkan TUP 1 Oktober itu 5 miliar tapi setorannya 0. Kemudian TUP 3 Desember, TUP-nya 50 miliar, setorannya 10 miliar. Maka persentase setoran TUP adalah seluruh total setoran, yaitu dari 100 juta ditambah 10 miliar, 10,1 miliar, dibagi total TUP-nya. TUP-nya itu adalah 56 miliar, 1 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar. Jadi totalnya adalah 18,03%. Nah, tadi untuk komponen yang TUP, TUP tunai, TUP tunai sekarang adalah komponen UP KKP-nya. Jadi metode perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Jadi
Nilai yang akan dijadikan dasar pencapaian target adalah nilai besaran UP KKP Satker per bulan yang ditetapkan oleh KPPN untuk kemudian nilai tersebut disetahunkan dikalikan 12. Jadi misalkan UP KKP-nya itu 10 juta berarti disetahunkan ya tinggal 120 juta. Data-data transaksi KKP adalah data-data transaksi KKP per Satker yang sudah disediakan di OMSAN. Di OMSPAN sudah disediakan data transaksi KKP-nya. Nah, target untuk KKP adalah untuk triwulan 1 itu 1% dari UP KKP disetahunkan. Ini UP KKP disetahunkan semuanya ya. Jadi bukan UP KKP yang dikasihkan oleh KPPN ya, tapi disetahunkan terlebih dahulu. TW2 5%, TW3 9%, TW4 12,5%. Kemudian poin yang diberikan untuk penggunaan KKP telah mencapai target adalah 110. Wah, ini kalau sudah di atas target. Poin yang diberikan untuk KKP yang belum mencapai target 100. Kalau sudah mencapai target 110, kalau belum mencapai target cuma dapat 100. Nilai kinerja KKP dalam setahun adalah rata-rata nilai kinerja KKP dari triwulan 1 dan triwulan 4. Jadi nanti rata-ratakan. Ini salah satu ilustrasi perhitungan UPKKP. Jadi UPKKP-nya itu yang dikasih sama KPPN 50 juta. Jadi KKP dalam setahun adalah 600 juta. Nah, target dari TW1 itu 1%, berarti 1% dari 600 juta yaitu 6 juta. Realisasinya UUP atau TUP KKP itu cuma 4 juta, jadi nilai IPA-nya 100. Begitu juga untuk yang triwulan kedua, ini targetnya 30 juta, tapi realisasinya sudah 35 di atas target jadi 110. Di sini juga melewati target 110, di sini tidak mencapai target yaitu cuman 100. Ini targetnya bersifat kumulatif dan transaksinya bersifat kumulatif juga. Jadi misalkan target triwulan 1 itu 4, realisasi triwulan 1 itu 4, terus kemudian di sini 35 berarti di TW2 itu dia realisasinya 31 juta aja. Jadi ini itu kumulatif ya sampai di sini. Jadi rata-ratanya adalah 105. Itu untuk komponen UP KKP. Nah, ini ilustrasi untuk pengelolaan UPT-UP-nya ya. Misalkan nilai ketepatan waktu dihitung dari ketepatan. Misalkan ini tepat waktu statusnya, tepat waktu berarti selisih harinya ini dari 7 Maret ke 25 April ini masih di bawah 30 hari ini. Tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu. Nah, di sini terlambat dia. Nah, ini terlambat. Di sini terlambat, tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu. Nah, karena dia tepat waktu, dikasihlah nilai ketepatan 100, 100, 100, 100, yang terlambat dikasih 0. Nanti ini totalnya adalah di rata-rata yaitu 83. Kemudian untuk persentase disebulankan seperti tadi, persentasenya 100 dibagi dikasih selisih disebulankan, ya kalau sebulannya Maret itu 30 dibagi 29 dibagi 30, jadi nanti totalnya ini 100%, 100%, ini persentasenya, nanti ini di rata-rata jadi 90,13. Nah, untuk setoran TUP ini 210, ini total GUP, mohon maaf, total GUP-nya 210, disetornya itu 210. Ya, 210 total setorannya jadi 210 dibagi TUP-nya. Nah, TUP-nya berapa kali TUP, ya nanti dapat nilai 98,99. Jadi nilai ketepatan waktu itu 50% kali 83, kemudian persentase disebulankan 25% kali 90,13, kemudian untuk setoran TUP 25% dikali 98,99. Jadi totalnya 88,78. Nah, ini untuk yang KKP seperti tadi sudah dijelaskan kalau dia mencapai target, di bawah target itu 100. Nah, tapi kalau di atas target dia 110, ini 110. Nanti setelah itu dihitung nanti rata-rata ini. Ini langsung di rata-rata ini. Set,
Ini adalah rata-rata totalnya 107,5. Jadi nilai nilai komponen tunainya itu adalah 88,78 dikali 90% dan nilai komponen KKP-nya itu 107,5 dikali 10%, jadi totalnya 90,65. Jadi ilustrasi untuk indikator pengelolaan UP dan TUP-nya itu nilai IPA-nya sampai akhir tahun adalah 90,65. Nah, ini untuk beberapa strategi optimalisasi IKPA Satker terkait dengan pengelolaan UP dan TUP adalah yang pertama menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP tunai secara rasional sesuai dengan kebutuhan bulanan. Nah, ini beberapa Satker itu ya udah ada stigma yang penting kita minta dulu maksimal gitu. Padahal tidak seperti itu. Kita harus hitung dulu. Nah, kalau di kami malah misalkan dalam satu bulan itu kebutuhannya misalkan itu 50 juta, kita cukup ambil jangan 50 juta, kita cukup ambil 40 atau 40 atau 35 juta saja. Jadi tidak perlu nunggu sebulan untuk melakukan GU. Jadi ketika dia sudah nyampe 30 juta langsung GU, 30 juta langsung GU. Jadi untuk persentase dipersebulankannya itu aman gitu. Kemudian menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat evolving UP tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. Ini paling sedikit ya. Padahal di peraturannya itu adalah ketika dia sudah ada transaksi realisasi 50% saja dari UP tunai bisa langsung di-GU-kan. Jadi misalkan dalam satu minggu, udah satu minggu itu sudah 50%, langsung GU-kan saja, tidak perlu nunggu 100%. Kemudian memprioritaskan penggunaan UPKKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker. Nah, ini perlu kita edukasi bahwa KKP transaksi digital ini sangat membantu. Jadi bendahara tidak perlu melakukan transaksi pengeluaran uang UP. Jadi yang bertransaksi adalah orang-orang yang memegang kartu kredit pemerintah. Caranya gampang, bisa saja dengan dilakukan perjalanan dinas, itu untuk hotel, pesawat itu udah, atau dilakukan untuk melakukan pembayaran transaksi langganan daya dan jasa apabila langganan dan jasanya masih dibayarkan melalui e-commerce. Mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan strategi optimalisasi IPA Satker untuk pengelolaan UP dan TUP. Memang banyak komponen yang harus dihitung, hanya perlu tahu saja apa-apa saja komponennya, tapi untuk rumus-rumus itu tidak perlu kita hitung, itu sudah disediakan di Omspan. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai 100-nya saja gitu. Jadi kalau untuk rumusnya tidak perlu diperhatikan, tapi misalkan seperti ini, kita hanya memperhatikan pengertian-pengertiannya saja misalkan ini. Nah, ini memang sangat membantu terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan nilai 100, tapi untuk yang hitungan-hitungan ini tidak perlu dihafalkan lah, itu sudah ada di OMSAN. Sekian penjelasan kami terkait dengan indikator pengelolaan UP dan TUP. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian IKPA yang di indikator yang ketujuh yaitu dispensasi SPM. Ini jadi pengurang nilai IKPA. Di sini sebenarnya tidak ada bobot, tetapi dispensasi SPM ini dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan keempat. Jadi ini bandingannya adalah SPM yang diterbit dispensasi di akhir tahun berbanding dengan SPM yang terbit di triwulan keempat. Rumusnya adalah SPM dispensasi dibagi SPM TW4 dikali 1000. Nilai akhir IKPA yaitu nilai IKPA dikurangi pengurang nilai IKPA dari indikator dispensasi SPM. Jadi ini tuh nilai pengurang lah istilahnya. Jadi kategori untuk penilaian kategorinya itu kategori 1 yaitu dispensasi SPM yang terbit itu 0,00. Ini berdasarkan per mil yaitu per 1000 SPM.
nilai pengurangnya 0, kalau kategori 2 0,01 sampai 0,099 itu 0,25, kategori 01 sampai 0,99 yaitu 0,50, kategori 4 1 sampai 4,99 0,75, kategori 5 di atas sama dengan 5 yaitu 1. Jadi rasio dispensasi SPM itu per 1000 SPM yang terbit. Contoh 5 per mil, berarti 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1000 SPM. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan nih, menjelang akhir tahun 2024, Satker A mengajukan permohonan dispensasi SPM ke DJPP sebanyak 24 SPM. Total SPM triwulan 4 yaitu 5.214 SPM. Jadi rasionya yaitu SPM dispensasi dibagi SPM TW 4 kali 1000, yaitu 24 per 5.214 kali 1000, berarti 4,60. 4,40 ini masuk di kategori 4. Nah, jadi pengurangnya 0,75. Jadi diketahui nilai IKPA tahun anggaran 2024 adalah 97,25. Perhitungan nilai IKPA akhir Satker ABC adalah sebagai berikut, yaitu nilai akhir IKPA 97,25 dikurangi pengurang nilai IKPA yaitu menjadi 96,50. Jadi untuk strategi optimalisasi IKPA Satker dispensasi SPM ini, yang pertama adalah memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Sebenarnya penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran ini sebenarnya kita sudah keluarkan jauh hari ya sebelum Desember ya. Biasanya terbit di Oktober atau di November. Sebenarnya sudah bisa kita petakan nih progres-progres yang sesuai dengan batas-batas akhir penyampaian SPM. Kemudian menetapkan mitigasi resiko penyelesaian pekerjaan dengan pembayaran menjelang akhir tahun. Jadi kita sudah tahu nih kira-kira kalau pembayaran menjelang akhir tahun tuh kita sudah tahu nih resikonya seperti apa. Jadi itu kita mitigasi sehingga mudah-mudahan tidak terjadi dispensasi SPM. Kemudian menghitung prognosis belanja agar dapat diskusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Nah ini balik lagi ya, ini adalah istilahnya persoalan yang lama ya. Jadi Satker ini sering menunggu di akhir tahun untuk melakukan pencairan. Padahal bisa dilaksanakan di bulan Oktober atau November atau jauh sebelum di awal tahun, yaitu misalkan di Januari ataupun Februari. Jadi sekian penjelasan kami terkait dengan indikator dispensasi SPM pengurangan nilai IKPA dan strategi yang bisa dilakukan oleh satuan kerja terkait untuk mengoptimalisasikan nilai IKPA-nya biar tidak dipotong atau tidak dikurangi dari indikator dispensasi SPM. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Hari ini kita akan membahas indikator terakhir terkait dengan IKPA, yaitu indikator di capaian output. Nah, indikator capaian output ini bobotnya lumayan tinggi ini. Bobotnya 25%, dihitung dari nilai kinerja ketepatan waktu dan nilai kinerja komponen capaian output. Di mana nilai kinerja komponen ketepatan waktu ini 30% dan nilai kinerja komponen capaian RO-nya itu 70%. Untuk memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan itu 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Kalau tepat waktu nilainya 100, terlambat itu langsung 0. Jadi ini 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Kemudian untuk capaian output, realisasi dibagi target. Kemudian ini klausul tadi yang ketepatan waktu 30%, kemudian capaian output 70%. Berarti yang nomor 1 ini 30%, bobotnya capaian output itu 70%, tapi 30 dan 70% ini adalah mewakili 25% dari nilai IKPA. Penilaiannya itu seperti apa? Penilaian IKPA 30% tepat waktu, 70% capaian output, nilai komponen capaian RO-nya itu bobotnya 70%, rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Seperti apa sih proses bisnisnya? Nah, inilah proses bisnis penilaian indikator kinerja capaian output. Kalau Januari dan November itu rumusnya adalah PCRO dibagi TPCRO. Tapi kalau Desember itu RVRO dibagi volume RO pada DIPA.
Tapi kalau di Januari sama Desember itu PCRO-nya 100%, dia rumusnya jadi RVRO dibagi volume RO pada DIPA. Sama dengan seperti yang bulan Desember. Jadi saya ulangi ya, untuk Januari dan Februari itu dihitung dari PCRO dibagi TPCRO. Tapi kalau Desember, RVRO dibagi volume RO pada DIPA. Tapi kalau Januari dan Novembernya itu PCRO-nya 100, rumusnya tidak seperti ini, tidak PCRO, tapi RVRO dibagi volume RO pada DIPA. Jadi kalau PCRO-nya 100, itu Januari sampai Desember ya rumusnya sama. Nah, ini kerangka logikanya ya, untuk penilaian capaian pencatatan apabila PCRO kumulatif dilaporkan sebesar 0%, maka kinerja capaian RO bernilai 0 meskipun TPCRO-nya pada bulan tersebut juga 0. Nih seperti ini misalkan ya. Jadi kalau untuk ngirim capaian output itu terkonfirmasi atau tidak. Kalau tidak terkonfirmasi nilainya langsung 0. Jadi dipastikan terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi iya, itu pertanyaannya langsung muncul, yang dikirim ini periode bulan Desember apa tidak? Kalau iya, langsung rumusnya ini. RVRO dibagi target RO. Tapi kalau tidak, itu dilihat lagi PCRO-nya 100% apa tidak. Kalau bukan Desember tapi PCRO-nya 100%, dia lari tetap di Formula 2. RVRO dibagi target RO. Tapi kalau PCRO-nya tidak 100%, berarti pakai volume 1, yaitu PCRO dibagi target PCRO. Target PCRO atau TPCRO berasal dari data TPCRO yang diisi dan dilaporkan oleh Satker pada modul target kinerja. Inilah kerangka logikanya, mungkin ini bisa, mudah-mudahan bisa membantu memudahkan tata cara probis penilaian indikator di sini. Yang ini itu yang kita mudahkan jadi seperti ini. Jadi saya ulangi, capaian outputnya terkonfirmasi oleh KPPN apa tidak. Kalau tidak, nilainya langsung 0. Tapi kalau iya, kita tanya dulu nih, yang dikirim itu periode bulan Desember apa tidak. Kalau iya, bulan Desember langsung lari ke sini. Tapi kalau bukan bulan Desember, ditanya lagi, PCRO-nya 100% apa tidak. Kalau 100% di sini, kalau tidak, masuk ke volume 1. Ini ilustrasi perhitungan indikator capaian outputnya. Nah, ini Satker A mengoleh 3 rincian output untuk periode pelaporan Juli. Kondisi pelaporan data capaian output sebagaimana berikut. Capaian output periode Juli 2024 dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2024. Berarti karena masih di bawah 5 hari kerja, berarti hitungannya tepat waktu. Berarti untuk ketepatan waktu nilainya 30%. Nah, inilah misalkan yang 4803 satuannya. Volume RO-nya 2, kemudian 6213, volume RO-nya 4, 6212, RO-nya 24. Inilah ilustrasinya. Perhitungannya seperti apa? Nah, ini untuk nilai kinerja capaian ROCD 4802AB001 ini. Volume RO-nya itu 2 dibagi 2 kali 100. 100%. Jadi kenapa dihitung ini? Karena posisinya ini PCRO-nya 100. Gitu. Jadi kalau PCRO-nya 100 berarti RVRO dibagi target RVRO 100. Nah, kemudian untuk capaian ROCD 6213 FAC 001, 50% kali 50% kali 100, 100. Ini kenapa? Ini karena PCRO-nya 50, berarti pakai rumus yaitu yang pertama. PCRO dibagi target PCRO. PCRO-nya 50 dibagi target PCRO-nya 50. Aman. 50, 100%. Untuk nilai kinerja capaian RO CD 6212 FAC 002 34 dibagi 42 kali 100 80,95. Ini karena yang ketiga adalah PCRO-nya tidak 100%, makanya pakai rumus yang pertama, yaitu PCRO dibagi target PCRO 42% dikali 100 yaitu 80,95. Jadi ini walaupun bulan Desember untuk yang pertama itu pakai rumus RVRO dibagi volume RO. Karena apa? PCRO-nya 100.
Nah, kalau untuk yang berikutnya pakai rumus yang kedua. Karena PCRO-nya tidak iya, sorry. Kalau yang PCR-nya 100 pakai formula 2, kalau yang tidak 100% pakai formula 1. Jadi yang ini pakai formula 2, maaf ini formula 2, yang ini pakai formula 1, ini pakai formula 1. Jadi nilai kinerja capaian RO-nya itu adalah 100 tambah 100 tambah 89,5. Jadi komponen nilai kinerja capaian RO-nya 93,65. Perhitungan nilai IKPA capaian output-nya itu adalah ketepatan waktu ditambah capaian output-nya. 100% ketepatan waktu kali 30 ditambah nilai 9365 kali 70%. Jadi ini 30 ditambah 68,55 jadi 98,55. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya itu adalah menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. Jadi output teknis yang hanya ada di satker tersebut. Kemudian secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas progres atau PCRO dan capaian realisasi volume RO. Memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Jadi tetap diperhatikan antara capaian output dengan penyerapan anggarannya. Kemudian melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan didisiplin sebelum batas akhir periode reguler, yaitu 5 hari kerja. Jadi ini adalah 5 hari kerja ya. Jadi kalau ada libur tidak dihitung. Kemudian yang terakhir adalah memonitor status data pada aplikasi Omspan dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Ini juga penting sekali karena kalau tidak terkonfirmasi nilainya 0. Jadi berikut terkait dengan bagaimana cara menghitung capaian itu sendiri, atau kita mungkin yang pertama adalah bobotnya berapa, indeksnya berapa, kemudian kita kerangka logisnya seperti apa, pakai formula kedua atau pakai formula 1, inilah kerangka logikanya, kemudian ini ilustrasinya sehingga bisa mendapatkan capaian outputnya IKPA CO itu sebesar 98,55, dan ini adalah strategi optimalisasi IKPA terkait dengan capaian output yang mungkin bisa diperhatikan oleh masing-masing satuan kerja bagaimana untuk meningkatkan nilai IKPA satker di bagian capaian output. Ini memang capaian output ini komposisinya atau persentasenya itu sangat besar sekali, yaitu 25%. Jadi ini juga patut diperjuangkan, patut untuk diperhitungkan sehingga dapat meningkatkan nilai IKPA dari satuan kerja tersebut. Sekian penjelasan kami terkait dengan strategi optimalisasi IKPA satker untuk capaian output. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.